marriage market di China. Tempat cari jodoh. Kayak bahasa simpelnya tempat cari jodoh. Benar. Nah, macam CV lah. Betul. Jadi saya usia misal Udah ada bio-nya lah, udah ada bio-nya. 35, udah punya mobil, lalu pekerjaan saya ini, lalu apa aja kondisinya saya tulis gitu. Salah satu yang paling utama itu pastinya tingkat kesibukan yang sangat tinggi dengan ekonomi yang juga kurang stabil. Itu mereka itu pengennya itu nikah itu udah mapan. Ya. Semakin pendidikan itu tinggi, semakin kita teredukasi, semakin juga kita terbiasa untuk merencanakan dengan baik. Ya. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan gua Hartono. Kali ini kalau kita mau bahas ini tentang pernikahan nih. Betul. Pernikahan ini kan ya ada yang mulus, ada yang nggak terlalu mulus lah bahasanya. Banyak juga yang berakhir. Banyak juga yang akhirnya harus dihentikan. Ya, betul. Nah, tapi kali ini sebenarnya ada hal menarik, tapi ini sebenarnya udah lumayan lama kayak. Betul. Yaitu kita mau bahas tentang marriage market di China. Marriage market ini kalau ditranslatein mungkin pasarnya pernikahan kan ya? Betul. Ya tempat cari jodoh. Kayak bahasa simpelnya tempat cari jodoh. Benar. Nah, jadi ini di China, kalau teman-teman pernah lihat di TikTok, di Instagram, atau di YouTube, itu banyak banget nih kayak. Jadi kayaknya kalau nggak salah ini cuma weekend. Jadi tiap weekend nanti itu di satu taman, itu tuh nanti semua orang tuh berkumpul. Terutama yang mau nyari pasangan. Nah, jadi biasanya, tapi nggak kalah banyak juga orang tua yang cariin. Iya. Nah, jadi orang tua itu keliling tuh. Nah, biasanya kan udah ada yang standby. Jadi misalnya gua yang mau cari pasangan. Iya. Kan gua udah kayak semacam CV lah. Betul. Jadi saya usia misal Udah ada bio-nya lah, udah ada bio-nya. 35, udah punya mobil, lalu pekerjaan saya ini, lalu apa aja kondisinya saya tulis gitu. Terutama juga cewek, misal cewek usia berapa, pekerjaannya apa, lalu show-nya apa, ya seperti itu lah. Nah, jadi ini hal yang unik sih ya sebenarnya. Ya. Di Indonesia kayaknya belum se-ekstrim itu lah. belum perlu sampai segininya, tapi kayaknya juga ada loh. Gua pernah lihat di TikTok tuh juga kayak ada. Take me out ya. Bukan take me out, ya kayak acara kayak cari jodoh juga. Iya. Jadi di hotel dikumpulin itu ada loh. Oh iya betul. Ya apa scene Instagram. Instagram atau Iya sih. Ada salah satu itu Keisha Lover ya, kalau satu siapa gue lupa ya. Dia itu bikin acara ini ready to mingle. oh gitu kan. Ready to mingle, lu bayar berapa ratus ribu. Yang penting lu itu udah Dia kayak IO-nya. IO-nya. Bikin acara, kita datang gitu. biar orang pada bisa kenal. Kayak bisa kenalan. Nah, jadi sebenarnya ini hal yang menarik kan. Iya. Ada apa sih yang terjadi sampai orang-orang tuh cari pasangannya harus begitu gitu. Betul. Nah, dulu kan mungkin nggak ada gitu. Nah, jadi menurut lu nih Hal, dari yang lu tahu sama yang lu lihat, kenapa kira-kira bisa kejadian? Sebenarnya banyak faktor ya Mon ya. Kalau di Cina itu ya. Oke. Salah satu yang paling utama itu pastinya tingkat kesibukan yang sangat tinggi dengan ekonomi yang juga kurang stabil. Ya. Jadi bagi orang di China gitu ya, itu mereka itu pengennya itu nikah itu udah mapan. Ya. Semakin pendidikan itu tinggi, semakin kita teredukasi, semakin juga kita terbiasa untuk merencanakan dengan baik. Ya. Pastinya merencanakan dengan baik, kita tahu dong biaya hidup satu orang berbeda dengan dua orang. Pasti kita pengen punya income yang cukup untuk dua orang. Ya. Terus pengen punya rumah yang lebih stabil, gak nyewa doang, pengen punya mobil dan lain-lain gitu. Semakin kayak gitu semakin tertunda, sehingga akan banyak orang kesulitan untuk punya pasangan di usia muda. Ah, itu yang menyebabkan itu satu. Kedua, yang paling utama itu sebenarnya banyak banget scam di China. Oke. Scam online dating app. Jadi banyak banget di China itu orang itu pacaran online kena scam. Iya, ada yang cowok nyamar cewek, ayo banyak tuh. Iya, terus minta duit lah ini tuh, sehingga menurunkan kepercayaan orang Cina untuk pakai dating app. Iya. Jadi orang Cina itu sekarang itu daripada gua kena scam, mending gua langsung lihat langsung dah orangnya. Iya. Gitu, makanya sebenarnya itu kayak apps. Kita kasih bio, lu lihat, lu kalau suka ya lu swipe kanan, kalau gak suka swipe left gitu kan. Kayak lu lihat lu gak suka ya udah lu cabut. Gitu. Ya memang juga di sana itu kan biaya hidup
tinggi, terutama kota-kota besar. Akhirnya yang buat orang-orang ini lebih terbebani lah. Benar banget. Terbebani harus punya rumah, punya mobil, karir yang bagus. Jadinya menunda untuk menikah karena nikah ini biaya lagi. Belum juga harus punya anak, nanti dikejar sama orang tua. Benar. Nah itu yang bikin orang tua menunda nih untuk pernikahan. Nah, juga sebenarnya di Indonesia juga mulai mengalami hal yang sama, Mon. Oke, di Indonesia ya? Betul, angka pernikahan itu turun terus, terutama di perkotaan. Oke. Jadi orang Indonesia itu zaman dulu itu umur 20-an gak nikah kan udah dianggap gak laku. Sekarang itu kita lihat deh, Mon, teman-teman kita pasti umur dekat-dekat 30 baru nikah. Saya anggap lumrah. Jadi kalau di kota besar lagi ya, tapi kalau di daerah lebih sulit lagi ya? Betul. Jadi di daerah masih menganut yang kayak dulu. Kayak teman-teman gue 24, 23, 25 tuh ya udah married dulu. Karena takutnya dianggap gak laku. Kalau di perkotaan kan orang lebih santai. Jadi sekarang rata-rata cewek menikah pun umurnya meningkat terus. Dulu yang maksudnya umurnya di 20, sekarang udah 22, 23. Rata-rata cewek menikah, mediannya gitu loh. Jadi kita bisa lihat bahwa semakin orang menunda pernikahan, semakin rendah angka pernikahan nantinya. Karena kan banyak juga yang menunda akhirnya gak jadi nikah-nikah. Iya. Belum juga potensi untuk memiliki anaknya kan juga lebih kecil. Kalau menunda, betul banget. Usia lebih tua ya. Betul banget. Karena banyak bahas tadi yang menunjukkan bahwa semakin kita itu lebih tua, semakin beresiko anaknya itu ada kelainan atau apa gitu, maksudnya gak normal atau lain-lain gitu. Dan pastinya tingkat kesuburan juga makin rendah. Tapi di China itu juga memang kayak terutama untuk wanita itu di atas 30 tahun atau 30 tahun itu udah dianggap nggak laku. Iya, benar. Jadi bahasanya itu shen itu artinya wanita sisaan. Kasar sih. Kasar banget ya. Wanita sisaan bahasanya. Tapi karena budaya mereka kan harus punya anak dan lain-lain. Jadi kalau setelah usia 30 dikatakan lebih susah punya anak kan. Betul. Mungkin ya lebih bahaya gitu untuk melahirkan dan lain-lain. Tapi sebenarnya 30 kan masih muda ya. Benar. Mungkin kalau 35 ke atas lah ngomongin punya anak mungkin iya lebih bahaya. Tapi kayaknya kalau sampai 35 tahun setahu saya itu tuh masih nggak ada masalah sih. Iya lah, harusnya sih. Ya, tapi yang untuk di budaya di sana kebetulan seperti itu sih. Iya. Nah, Mon, kita kan 2045 ini kan akan ada bonus demografi. Iya. Indonesia emas. Diprediksi ya. Indonesia emas 2045. Menurut lu nih, ya dengan angka pernikahannya turun terus akan berdampak gak? Dampak sih pasti lah ya. Iya. Karena kan pernikahan ini kan akan menentukan juga nanti marketnya nih ke depannya nih. Betul. Tapi menurut saya di Indonesia masih belum se-ekstrem itu sih. Iya, masih oke. So far sih di kita ini belum sampai di tahap orang itu terbebani banget sama biaya hidup, akhirnya pekerjaan juga stres dan milih gak punya anak nih. Belum, karena Indonesia ini marketnya masih bagus banget sih. Iya. Dan masih begitu luas. Jadi misalnya di Jakarta kita ngerasa nggak sanggup, sebenarnya kan juga masih ada opsi lain. Kita bisa coba berusaha di kota-kota besar lainnya. Ya ada Semarang, mungkin juga bisa ke Sumatera atau ke Sulawesi, itu masih banyak peluang sih. Ya, betul. Nah kalau menurut lo gimana? Ya memang harusnya sih berdampak sih pasti lah ya. Cuman nggak sampai berpengaruh gimana banget. Karena sebenarnya yang lebih berpengaruh itu adalah konsep child free sendiri. Child free, oke. Karena di perkotaan itu kan child free itu kan mulai orang itu merasa lumrah untuk tidak punya anak. Dikarenakan biaya hidup yang tinggi terus. Jadi orang itu memilih ya udahlah gak usah punya anak. Nah itu yang menyebabkan mungkin Indonesia emas 2045 ini sulit. Tetapi kalau seandainya kita ngomongin mengenai pernikahan, harusnya sih belum ada masalah. Cuman memang di perkotaan itu orang lebih idealis. Orang lebih punya konsep menikah itu harus bagaimana dan nantinya akan seperti apa. Ada standar-standar SOP-nya ya. Betul. Kalau di daerah-daerah kan ya hidup senang kita jalani bersama. Gak usah pusing gitu. Cuman jangan salah, memang hidup senang jalani bersama itu belum tentu bagus juga. Ada plus minusnya. Plus minusnya ya kalau seandainya kita sama-sama bisa lalui, sama-sama sukses ya bagus. Tapi banyak juga yang akhirnya terjebak, akhirnya nggak bisa bangkit-bangkit. Karena terjebak ekonomi yang sulit. Jadi tetap direncanakan, tetapi tidak perlu menunda sih gue bilang. Jadi kalau bisa, biasakan itu pacaran itu open aja.
maksudnya tetap pacaran, tetap ini gitu. Tetapi nanti untuk ke jenjang pernikahan, nah kita pilih yang betul-betul. Tapi memang base dari awal itu ya semua juga dari keluarga dan mulai dari pacaran juga sih. Iya. Saya ini yang poin penting juga sampai akhirnya pernikahan satu orang ini bisa lancar apa enggak. Betul. Efek faktornya terlalu banyak sebenarnya. Betul. Memang kan sebenarnya awalnya kita bikin channel ini pengennya bahasnya itu ya. Iya. Tapi maksudnya hubungan gitu ya mana? Ya, ada hubungan dan Hubungan. ya merepet sampai ke Ke seluruh dunia. apa juga sih. Ya bagus juga ya. Ini kan bermanfaat ya. Ya biar membuka wawasan lah ya mana? Kawasan betul. Oke, kasih itu aja lah ya hari Iya. mana lagi? Tentang pernikahan ya. Nah, pernikahan. Nah, menurut kalian gimana nih? Pernah nggak kalian tuh juga melihat atau mana tahu pernah pergi lagi? Betul. Atau juga kebetulan ada yang ketemu pasangannya dari dikenalin gitu. Dari dating apps apa? Mungkin juga banyak. Boleh share juga ya. Boleh share juga pengalamannya. Karena dari lingkungan gua banyak Ada loh yang dari dating apps. teman dari dating apps juga zaman sekarang udah lumrah, udah banyak. Ya udah biasa lah ya. Ya kalau dari pengalaman sih saat ini sih oke aja. Bagus. Walaupun memang banyak yang aneh-aneh juga sih. Iya. Ya tapi maksudnya yang palsu akun-akun palsu itu katanya juga banyak sekarang. Banyak. Nah itu dulu lah ya. Jadi teman-teman boleh coba share, coba cerita. Mungkin ada pertanyaan juga boleh atau topik apa yang pengen kita bahas. Coba share di kolom komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.